Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqil mannan alladzi manna 'alaina bi siyami syahri Ramadan. Syahrul azim unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadataini khalisataini anjalallahu bima min aruratil niran. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi baratil kiram. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, tema kajian hari ini ialah Al-Quran membawa kedamaian hidup. Masalahnya apa? Ada orang yang merasa dirinya mengamalkan Al-Quran, tapi hidupnya dikejar-kejar. Dia merasa mengamalkan Al-Quran, tapi dikejar-kejar, diperangi orang banyak, sampai akhirnya dihukum di Nusa Kambangan, dituduh sebagai teroris, padahal dia merasa dirinya mengamalkan Al-Quran. Ada juga orang yang menanyakan, saya ini mengamalkan Quran, tapi dianggap orang teroris. Bahkan ada yang kemudian timbul yang namanya ISIS. Tahu ISIS, Pak? Tahu ISIS, Pak? Nek awake panas banter, bisa dikipasi ISIS. Orang-orang ISIS itu juga merasa dirinya mengamalkan Al-Quran. Orang yang kemudian melakukan bom bunuh diri di mana-mana sampai menimbulkan kematian tanpa pandang bulu, wong tua, wong nom, bocah cilik, wong weten, kabeh katut mati, itu juga dia merasa dirinya mengamalkan kitab suci Al-Quran. Apa benar Al-Quran itu kalau diamalkan melahirkan perbuatan seperti itu? Tidak, jelas tidak. Maka saya jawab hari ini, Al-Quran membawa kedamaian hidup. Ingin buktinya? Mari kita lihat. Al-Quran diturunkan pada malam yang disebut malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu segala sesuatu yang akan terjadi pada tahun itu ditetapkan. Beratus ribu malaikat, berjuta malaikat turun ke bumi membawa ucapan salam, damai, damai, damai. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Malaikat semalam suntuk keliling bumi, turun ke bumi mengucapkan salam, damai, damai, damai. Ini sebagai syarat bahwa Quran itu diturunkan untuk kedamaian, bukan untuk
diturunkan kalau diamalkan tidak bikin sengsara, tidak. Firman Allah dalam surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak aku turunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad agar kamu hidup sengsara. Bukan. Quran diturunkan tidak untuk hidup sengsara, tapi untuk hidup yang sejahtera. Seperti tersebut di dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nahl, banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang turunnya Al-Quran, antara lain wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran kepada kamu menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan rahmat bagi segenap manusia. Barang siapa mengamalkan ajaran Quran akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wa nanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka akan mendapatkan kehidupan yang damai, sejahtera. Kalau melihat ini, seharusnya orang mengamalkan Quran itu mendapatkan kedamaian hidup, kesejahteraan hidup. Kalau terjadi ada orang mengaku mengamalkan Quran, kok menimbulkan keonaran, pasti ada yang error. Buat training, mesti nyale, training, mesti ada yang error. Mesti ada yang error. Nyarap pulsa entek. Sebab ada orang sekarang yang butuh pulsa itu berlaku error. Akhir-akhir ini, gue bilang, ranti beda, nah dulu tak berangkat, no? Ongkosnya bebas lah bayar. Paspor, visa, biaya pesawat, sampai penginapan, nongkrong-nongkrong seminggu dibayar selama juta, gitu. Tertarik tuh sampai pulsanya habis, kemudian pulsa. Akhirnya datang ke Syria, datang ke Irak, ikut jadi ISIS. Di sana suruh apa? Suruh perang. Dibayar seminggu ini 100 juta. Lah sing diperangi apa? Pokoknya ngamal Quran ngono jare ini. Jadi kesimpulan awal, Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Pada malam turunnya Al-Quran itu, malaikat berjuta-juta malaikat turun ke bumi menyampaikan salam damai kepada seluruh dunia. Itu sebagai isyarat Quran turun untuk kedamaian, bukan untuk keonaran di dunia. Ini sesuai dengan firman Allah yang saya bacakan tadi. Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat. Kalau orang mengamalkan Quran, dia akan mendapatkan kedamaian hidup. Untuk mendapatkan kedamaian hidup, Al-Quran sudah menyiapkan 5 perangkat lunak. Untuk mendapatkan kehidupan yang damai sejahtera, Al-Quran sudah menyiapkan 5 perangkat lunak. Kalau 5 perangkat lunak ini ada, kedamaian hidup sejahtera ada. Apa itu? Yang pertama adalah
musawah. Apa Pak? Bukan sawah tapi musawah, persamaan. Al-Quran mengajarkan persamaan di antara sesama manusia. Dalam surat An-Nisa Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam Al-Hujurat Allah berfirman Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kedua ayat ini dan masih ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa menurut ajaran Al-Quran manusia ini ada persamaan. Tidak ada bedanya manusia yang satu dengan yang lain. La fadla li Arabiyyin wa la li Ajamiyyin. La fadla li Arabiyyin ala Ajamiyyin. Enggak ada kelebihan orang Arab melebihi orang non-Arab, enggak. Sama. Enggak ada bedanya orang punya kulit putih, orang punya kulit hitam, orang kulit kuning. Keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh yang namanya Syam menurunkan orang kulit putih, orang Semit, orang-orang Eropa, orang Hindu Jerman, menurunkan orang-orang kulit hitam, Ham, putra Nabi Nuh yang namanya Ham menurunkan orang kulit hitam, putranya Nabi Nuh yang namanya Mongol menurunkan orang-orang kulit kuning seperti Cina, Korea, Jepang dan lain sebagainya. Ada yang menurunkan, ada yang namanya Yafas, putranya Nabi Nuh, itu yang menurunkan orang-orang semacam orang Melayu. Indonesia, Malaysia, Filipina, ada yang campuran di antara berbagai ras itu. Ada Dravidia seperti orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan, dan lain sebagainya. Itu semuanya dari satu Nabi Adam. Adam dibuat dari tanah, tanah dengan tanah sama saja, tidak ada bedanya tanah satu dengan tanah yang lain. Kowe yo tanah, kamu yo tanah. Yang kulit hitam dari tanah, yang kulit putih dari tanah, kulit merah dari tanah, semuanya terbuat dari tanah. Enggak ada bedanya tanah satu dengan yang lain, kecuali kualitas tanahnya. Kalau memang kualitasnya baik, itu nilainya baik. Ini yang dalam Al-Quran dikatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban, dan kujadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar saling kenal, bukan saling bentrok, bukan. Lita'arafu. Lalu pada akhir ayat Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Di antara sekian banyak orang yang sama-sama keturunan Adam, yang paling mulia bukan yang paling kaya, bukan yang keturunan ningrat, bukan yang hartanya banyak, bukan yang ilmunya tinggi, bukan, tapi yang paling bertakwa. Nilai keunggulan manusia satu dengan yang lain tidak diukur dengan pangkat, tidak diukur dengan ilmu, tidak diukur dengan apa-apa, melainkan diukur dengan ketakwaannya kepada Allah. Maka kata Nabi apa? La fadla li Arabiyyin ala Ajamiyyin illa bi taqwallah. Tidak ada kelebihan orang Arab melebihi non Arab kecuali dengan takwa. Jadi dalam Islam prinsip itu,
persamaan sesama manusia. Sama. Ini perangkat lunak pertama yang dipasang oleh Al-Quran supaya hidup manusia itu sejahtera. Maka tanpa pandang bulu manusia itu punya kesamaan hak, sama-sama keturunan Nabi Adam. Yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan. Tapi walaupun berbeda nilainya tidak untuk dipertentangkan, tapi untuk saling kenal mengenal. Kita ta'arofu. Jadi kalau sekarang ada orang berantem karena perbedaan suku, wah itu kuno banget. Pokoknya orang paham dan usia atau gaya orang kenal-kenalan. Memang lain karakternya, tapi ya dibuat supaya sama. Harus saling kenal mengenal. Kalau saling mengenal enak. Kalau nggak mengenal jadi masalah. Perangkat lunak yang kedua yaitu apa ya? Istilahnya hurriyah bahasa Arabnya, kebebasan. Hurriyah, kebebasan. Al-Quran memasang perangkat lunak yang kedua yaitu kebebasan. Manusia diberi kebebasan. Kebebasan apa? Agama Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk apa saja, termasuk beragama. Dalam Islam beragama itu bebas. La ikraha fiddin. Nabi diutus Allah menerangkan Quran, mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, bahwa sesudah hidup di dunia akan kehidupan yang kedua di akhirat. Itu ajaran Islam yang diyakini benar. Walaupun kita yakin Islam itu benar, tiada Tuhan selain Allah, sesudah hidup di dunia akan hidup di akhirat, tapi tidak memaksa orang harus masuk Islam, tidak. La ikraha fiddin. Apa terjemahannya itu? Tidak ada paksaan. Apa? Menurut agama salah. Nah, kalau ini belum ngerti salah yang mana. Apa terjemahannya? La ikraha, gak ada paksaan. Fiddin, apa terjemahannya? Tidak ada paksaan memilih agama, itu salah. Bukan dalam agama. Al di sini mempunyai pengertian tertentu, agama Islam. Sing ngomongnya kuwi Quran, sing ngandakno kanjeng Nabi Muhammad, sing dikandakno agama ya agama Islam. Artinya tidak ada paksaan masuk Islam. Jangan kamu artikan tidak ada paksaan milih agama, jangan. Ad-din ini Islam. Nek book bahasa Inggris itu buku. Kalau debu itu buku tertentu yang sudah ditentu, yang dimaksudkan debu. Jadi ada buku tertentu yang dimaksudkan. Nek muni bojo ya anggar bojo. Nek aku sing muni aku mau arep berangkat dipesan karo bojo. Ku rasa mbok takoni bojone sapa? Ya bojoku wong sing ngomong aku. Sing ngomong aku bojo ya bojoku. Jadi nek ana al menunjukkan agama tertentu. La ikraha, tidak ada paksaan fiddin, di dalam agama Islam, dalam masuk Islam, tidak ada. Walaupun Nabi mengkampanyekan agama Islam, mendakwakan agama Islam, walaupun Quran mendakwakan agama Islam, tapi tidak memaksa orang agar masuk Islam, enggak. Kok orang dipaksa orang apa ya Pak? Wis jelas bakalnya Islam lebu swarga, nek orang Islam lebu. Maka orang dipaksa nopo. Karena apa? La ikraha fiddin, karena ketabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana jalan yang lurus, mana
mana jalan yang bengkok. Nek kowe tak kandhani iki lho Mas dalane swarga, lah iki dalane neraka. Lah kok sampeyan milih neraka ya terserah. Wong wis gedhe tuwa wis ngerti. Wis dikandhani iki cacing, iki bakmi. Aku kok milih cacing ya terserah. Iki telek, iki petis. Wis jelas kok nek telek ki ora enak nek petis ki. Kok kowe milih telek ya sama kamu tuh. Karena sudah jelas mana yang benar, mana yang tidak benar, mengapa dipaksakan? Alasannya mengapa nggak dipaksakan? Karena tabayyana rusdu minal ghayy, karena sudah jelas mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Kalau kamu milih lurus, ya baik, alhamdulillah. Maka dalam satu ayat lain Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang mau iman, silakan. Barang siapa mau kafir, ya silakan. Jadi ayat ini membebaskan orang, milih kafir ya kena, milih iman ya kena, milih nang swarga ya kena, milih neraka ya kena, gitu. Ayatnya jelas sekali. Surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, Mas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayat 9 Al-Kahfi. Bebas, nggak ada paksaan. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu punya budak agamanya Kristen. Beliau menawari jabatan kepada budaknya yang Kristen itu. Kowe nek gelem mlebu Islam, tak penek gawean iki ana gawean sing kudu dicekel wong Islam. Nek ra Islam ora kena. Nek kowe gelem mlebu Islam, iki kok gawean tak penek awakmu. Jabatan itu jabatan. Wonge mau. Padahal dia budaknya Sayyidina Umar. Ditawari Sayyidina Umar, kalau kamu mau Islam, saya beri jabatan ini. Dia mengatakan mau. Setelah itu Sayyidina Umar menyesal banget. Saya kok membujuk orang agar masuk Islam dengan tawaran jabatan. Apakah Islam itu kurang baik? Islam sudah jelas baik, nggak usah dibumbani dengan jabatan kan. Kalau memang dia mau, ya mau. Kalau enggak, ya enggak. Misalnya kan menipu orang namanya. Mereka belum menipu Islam, saya kayak jabatan itu kan, saya kan salah. Seolah-olah Islam itu elek, supaya ditolong tak tambahin jabatan itu kan. Belum banget Sayyidina Umar. Tobat, mengaku dosa pada Allah. Aku telah berdosa ya Allah. Ngono kira kena. Orang bebas kok milih agama. Orang bebas milih agama. Jadi nggak ada paksaan. Tapi yang lebih spesifik lagi, nggak ada paksaan masuk Islam. Itu yang saya sebutkan perangkat guna kedua apa tadi namanya bahasa Arabnya hurriyah, kebebasan. Akibatnya yaitu jadi ada orang yang Islam, ada yang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu ya, jadinya macam-macam karena memang bebas kok. Kan akan terjadi benturan itu. Loh, terjadi benturan loh karena bebas agamanya lain-lain kok. Angan-angan kok. Orang Hindu itu sangat menghormati sapi. Orang Hindu sangat menghormati sapi sebagai kendaraannya Dewa Andini. Dewa Andini Tuhane
sapi Dewi gini itu dihormati melolong Hindu ra kena mbeleh sapi, ra kena mangan iwak sapi. Dan ngomong Islam angger bodoh beleh sapi. Kulitnya digo sepatu tidak digobal ditendangin orang benturan. Apa enggak benturan itu semua? Karena ada perbedaan, bebas orang beragama, terjadi perbedaan dan perbedaan itu bisa menimbulkan benturan kalau nggak diatur. Ayo, nek Natal orang-orang Nasrani melakukan satu ritual peribadatan memperingati lahirnya Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dosa. Menurut mereka Yesus Kristus itu adalah anak Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus dosanya manusia yang diwarisi dari kesalahan Nabi Adam. Nah, padahal menurut Islam Nabi Adam jualan siapa kira dia anak. Bukan anak Tuhan. Akan terjadi benturan. Banyak kalau itu benturan-benturan itu. Maka dipasanglah perangkat lunak ketiga agar tidak terjadi benturan. Dalam Islam, dalam Quran ada ajaran yang namanya tasamuh. Bahasa Arabnya tasamuh, bahasa saya ini dengan toleransi. Nah, iso ya kode agama, dira iso ya lakum dinukum waliyadi. Itu salah satu ayat yang memasang adanya toleransi. Namanya tasamuh. Apa? Tasamuh, toleransi. Kalau yang kedua tadi kuliah bebas. Nabi saja nggak boleh maksa. Kita setiap Jumat sering mendengar imam baca gini, "Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir." Artinya, ingatkanlah Muhammad, kamu adalah tukang mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukan tukang maksa mereka. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukan tukang maksa. Satu Jumat aku ngono lho. Kulo dadi kiai yo jenengane maksa-maksa kira. Lasta alaihim bimusaitir, kamu itu bukan tukang maksa. Malah ada ayat lain juga. Wa qul lil ladzina amanu wal ummiyina aslamtum. Katakan Muhammad pada orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik, apakah kamu mau masuk Islam? Wa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau masuk Islam, berarti mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallaw innama alaikal balagh. Nek wong emoh ya ora apa-apa, kowe tugasmu nyampe notok kok. Tugasmu itu hanya tabligh, wa inna alaikal balagh. Itu sifatnya kuliah sampai ke situ. Jika terjadi benturan, maka dipasang yang namanya tasamuh, dimulai dari firman Allah, lakum dinukum waliyadi. Ada juga dalam surat Hud ayat 122 dan 121 dan 122.
121 dan 122. Wa qul ya'malu ala makanatikum. Wa qul ya'malu ala makanatikum. Inna amil. Wa tadhiru inna muntadhiru. Katakan Muhammad, berbuatlah sesuai dengan kedudukanmu, aku juga berbuat. Ya, pada karena lakukan tiru. Katakan Muhammad, kerjakanlah apa yang kamu kerjakan sesuai dengan kedudukanmu, aku juga mengerjakan. Lah sing bener aku pokoknya orang pada ngerti ini. Intadiru inna muntadiru. Tunggu saja tanggal mainnya, aku juga tunggu. Bisa dibenerin aku pokoknya. Nah saya ini kayak jalan-jalan bener agamaku angin, bukti angin. Secara empiris angin, bukti angin. Karena keyakinan, aku mantap banget bahwa setelah mati dibangunkan oleh malaikat, kemudian akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Mantap banget apa enggak? Mantap apa enggak? Bisa bukti no? Mau tahu tak pasang kamera yang di kuburan barang-barang itu malaikat tuh. Pasang pengeras suara ya aku suara ini. Nggak bisa dibuktikan secara material. Masih wakana yang ngomong itu tuan Allah turun itu dan disediani panganan sing malaikat banget, malaikatnya mangan panganan itu gak gitu nak kami bawa kemarin yang dinane buatnya dewe disediani panganan sing malaikatnya berpanganan panganan sing malaikat gak bisa ngomong, gak bisa nak kami bawa. Oh iya saya buktikan ya, kok udah ngerti ini ngerti Pak? Oh ya kok udah ngerti ini Pak Kulit lalu alam makanan itu nah hidup kerjakan apa yang kamu kerjakan sesuai kedudukanmu dan keyakinanmu, aku juga mengerjakan sesuai dengan keyakinanku. Nasib benar apa? Intadiru inna muntadiru, tunggu saja sampai di kiamat besok yang benar aku pokoknya benar. Nah, kono aku berbeda wae wis. Ora manut Islam. Lah besok nek kecerek kowe mlebu neraka. Lah besok nek pancen ana neraka tenan aku kan nyuwun Gusti, kula nyuwun baleke teng kauman wae, ha? Enggak bisa. Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, aku sekarang melek ya Allah bahwa Islam itu benar. Aku sekarang bisa mendengarkan dawuhnya para kiai. Kembalikanlah aku ke dunia lagi ya Allah. Aku akan mengamalkan amal yang soleh. Oh, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Setelah jadi mulane ya ora saya nek gelem ya alhamdulillah, ora gelem ya wis sing bener aku kok gue besok enteni ngono. Ini tasawuf kita di sini nih, toleransi kita di sini. Guys, banyak dikiri ya. Wah, aku nanti Allah boleh ngomong nanti ngamal ya. Rumah sana ya. Mantap ya kawan. Aku gini, ngamal mantap perkara kode mantap tuh ya rasa kekiran. Nah kekiran itu ya orang barbar itu ya. Supaya dunia ini tenteram, Al-Quran memasang perangkat guna yang ketiga namanya apa tadi? Toleransi atau tasawuf. Yang keempat, ta'awun, tolong menolong.
birri wat taqwa itu surat Al-Maidah ayat ayatnya 2. Lalu yang satu lagi lebih jelas itu surat Al-Mumtahinah, ada yang memberi nama Mumtahanah, ada yang memberi nama Mumtahinah, ada yang memberi nama Al-Imtihan, sama. Surat Al-Mumtahinah atau Mumtahanah ayat 8 Allah malah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi orang Islam dengan senjata alasan agama dan tidak mengusir orang Islam dari kampung halamannya. Jadi kalau orang Islam punya tetangga yang agamanya tidak Islam, ya rukun baik-baik saja. Tetangganya itu gawe, ya tolong menolong, bantu membantu, nggak masalah. Tapi dalam hal yang birri wat taqwa, nek tolong menolong, aku nyolong mantel kok kowe sing mbano. Ondone ya lha kuwi ra kena. Tolong menolong dalam berbuat maksiat enggak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi kamu dengan senjata alasan agama. Saya ulangi, tidak memerangi kamu dengan senjata alasan agama. Dan yang kedua, tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Boleh berbuat baik dengan tetangga-tetangga. Dari pulau anaknya pengajian Maulid Nabi, kayak halal-halal, dan tiang aku mulia melok bantu pripun. Yo tambah juga orang kok. Ngewangi anu Pak, masa dekorasi ya ben ra kok, masa polisi mesti malah berbuat lah. Kali Nabi Isra Mi'raj pertama kali panitianya malah Abu Jahal. Itu tidak ada kok. Nah, kali Nabi bar Isra Mi'raj turun di bumi dari langit ketujuh turun di bumi mau nerangkan Isra Mi'raj ini mikir leku nerangno piye Abu Jahal teko. Kowe kok lenger-lenger tamat ono beritanya kok apa aku mau bunyi di lapor ke Gusti Allah akan langit sak itu. Kapan mau bunyi? Saiki wis tekan kene. Waduh. Kowe wani cerita ngono nang aku ngake wani tunggoni mat. Abu Jahal keliling anggur kok ngandani. Kumpul dadi pengerahan massa itu Abu Jahal. Kumpul lawan pirang-pirang bareng wong akeh wis kumpul, Abu Jahal ngene. Muhammad wis ngono cerita ana Isra Mi'raj kowe mau. Jadi panitiane Abu Jahal, pengerahan massa Abu Jahal, protokolnya ya Abu Jahal. Isra Mi'raj pertama kali di dunia panitianya full kafir. Orang bingung, orang mulitan di batu awliane Islam bingung. Dan aku kan batu ngewangi noto perangkat untuk bisa di gereja nggak boleh kalau sudah menyangkut ibadah nggak boleh, nggak boleh kalau sudah sampai kepada ibadahnya lain. Soal ibadah lakukan diriku waliyadin. Kalau menolong dalam urusan dunia boleh asal baik. Islam karena kalau nggak begitu nggak kaku loh kan, cara ngomong kaku loh kan. Wong urip dhewe ora iso tolong-menolong. Tanggane lara. Ini
orang kaya ngono masuk angin jalur dikeroki jalur wong iki kok jalur ditangekno. Nah, agamanya beda iki Pak, wah bahaya. Apapun agamanya tetap perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifahu. Kata-kata kita pada ini zaman kita ini wal yukrim jarahu wal yukrim dhaifahu. Kalau diterjemahkan, barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Titik. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Titik. Tidak ada kata-kata supaya memuliakan tetangganya yang Islam saja. Tidak ada. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat supaya memuliakan tamunya yang Islam saja. Tidak ada begitu. Apapun agamanya tetangga dimuliakan, rukun dengan tetangga. Apapun agama tamunya dihormati. Berdua, monggo. Rasa takutnya agamanya kok sih, ada ngomong agama apa aja ngomong. Tamu kok ditanya agamanya, nek perlu KTP-nya mungkin. Kalau agamanya sama ngomong boleh nek agamanya lain di luar saja ada apa? Oh nggak boleh gitu. Islam masuk era ekonomi. Islam memberi contoh di dunia bahwa Islam itu baik. Kuntum khaira ummatin, adalah kamu itu umat yang terbaik di dunia. Kok kelakuannya kok kayak ngono? Maka Nabi kalau kata-kata itu mutlak nggak ada koyetnya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaknya memuliakan tamunya, itu mutlak. Tamunya ada apapun agamanya. Hendaknya memuliakan tetangganya, itu pun mutlak, nggak ada koyet tetangganya yang Islam saja nggak ada. Itu ajaran Islam yang ta'awun itu tidak dibatasi agama. Ta'awun itu tidak terbatas pada agama. Apapun agamanya kita tolong menolong dalam urusan dunia, dalam kebaikan. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ritual ibadah, laku dihukum wajib. Dia wong dia